tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji seseorang di dalam Al-Quran atau mengisahkan tentang keutamaan orang itu di dalam Al-Quran, seperti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama adalah agar kita mencintainya. Ini sudah ibadah. Ketika kita membaca tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, seorang yang pantas diteladani, yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang hanif, yang tidak berbuat syirik, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik, serta dia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Surat An-Nahl ayat 120-121. Dalam hati kita pun semakin cinta kepada beliau, maka kita sedang beribadah. Sebab itulah yang disebut cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita mencintai seseorang karena Allah mencintainya. Kenapa Allah mencintainya? Karena dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan iman. Juga Nabi SAW bersabda, awthaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faidah pertama. Faidah yang kedua adalah agar kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semua kisah-kisah para nabi dan rasul Allah sebutkan agar kita meneladani para nabi dan rasul tersebut dan memetik pelajaran dari kisah-kisah mereka. Niscaya itu akan menguatkan hati kita. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh telah ada dalam kisah-kisah mereka pelajaran bagi ulil albab, orang-orang yang berakal. Jadi kalau merasa punya akal, petiklah pelajaran dari kisah-kisah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam untuk mengokohkan hati kita. Karena para nabi dan rasul mendapatkan ujian melebihi ujian yang menimpa kita. Ujian mereka yang paling besar, tapi mereka bersabar sampai Allah memberikan pertolongan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun memerlukan untuk membaca kisah-kisah para nabi terdahulu agar hati beliau semakin kuat. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan setiap berita-berita para rasul tersebut kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, yang dengan itu kami kuatkan hatimu. Para nabi dan rasul menghadapi ujian dan cobaan yang begitu dahsyat, tapi mereka bersabar sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala mendatangkan pertolongannya. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.